Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini insya Allah kita akan membahas salah satu materi perhitungan yang cukup mudah, cuman sering anak sekolah dasar jadi bingung ya, yaitu menghitung selisih atau perbedaan. Jadi selisih atau perbedaan ini seperti ini misalnya, umur kakak 20 tahun, umur adik 15 tahun, berapakah selisihnya, seperti itu ya. Nah, itu tidak ada masalah kalau dia dua-duanya bernilai positif. Cuman terkadang ada pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan sesuatu yang bernilai negatif ya. Ini berkaitan dengan posisi sebenarnya ya, berkaitan dengan posisi. Pertama kita harus pahami ada kata-kata yang dia menunjukkan kalau bernilai positif ya. Seperti kita ambil contohnya, kata-kata yang bernilai positif itu seperti naik ya, naik atau di atas, kemudian untung ya, kemudian mendaki ya. Ini dia bermakna positif ya. Atau kadang-kadang ke kanan dan lain-lain ya. Dari mana kata-kata ini dia bermakna positif, nanti kita bahas berikutnya ya. Tapi sekarang kita lihat dulu contoh-contoh kata yang bermakna negatif. Jadi kalau kata-kata ini ada, seringnya dia diartikan sesuatu yang bernilai negatif. Contohnya turun ya, lawannya di atas, di bawah. Kemudian lawannya untung, rugi ya. Kalau mendaki berarti lawannya menyelam, ke kanan lawannya ke kiri, dan lain-lain. Nah, dari mana makna ini kita dapati? Ini berkaitan dia dengan garis bilangan ya, garis bilangan. Masih ingat ya garis bilangan yang seperti ini? Garis bilangan ini, nah, di tengah-tengah titik ini dia bernilai 0, sedangkan ke kanan ini bernilai positif, ke kiri bernilai negatif. Nah, dari sinilah kita dapati kalau dia menunjukkan posisi di kanan, itu yang dimaksud adalah positif. Kemudian kalau dia di posisinya di kiri, itu menunjukkan negatif. Nah, kemudian kalau garis ini ke atas, ini bernilai positif, dan ke bawah bernilai negatif. Dari sini juga kita dapati jika dia menunjukkan arah ke atas, naik, mendaki, atau terbang, nah itu dia menunjukkan posisinya di atas, positif. Sedangkan jika dia turun, jatuh, menyelam, tenggelam, seperti itu ya, yang menunjukkan arah ke bawah, itu dimaksud adalah bernilai negatif. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kita ambil contoh soal, misalnya seperti ini. Suhu di dalam kulkas sebelum dinyalakan adalah 10 derajat Celcius. Kemudian setelah 1 jam dinyalakan, dia meningkat atau naik. Setelah dinyalakan bukan naik ya, tapi turun 10 derajat. Nah, di situ ada kata turun. Berapakah suhu di kulkas sekarang setelah 1 jam? Nah, di situ kan berarti awalnya 10 derajat, kemudian turun atau dinyalakan itu turun, berarti kurang 10 derajat. Maka sekarang menjadi 0 derajat. Oke. Contoh lain misalnya begini.
ada seekor katak berdiri di sebelah kanan garis bilangan. Bukan berdiri ya, berada di sebelah kanan garis bilangan pada posisi angka 3. Nah, berarti dia di kanan posisi angka 3, berarti dia bernilai positif ya. Berarti awalnya katak ini ada di posisi 3. Kemudian katak tersebut melompat 10 lompatan ke kiri. Ada kata kunci ke kiri, berarti dia bernilai negatif. Sebanyak 10 lompatan. Berarti 3 kurang 10. Nah, 3 kurang 10 ini cara mengerjakannya. Yang positif ini bernilai uang, sedangkan negatif ini bernilai hutang. Jadi di sini kita lihat uangnya 3, hutangnya 10. Berarti uangnya cukup nggak? Nggak cukup ya. Kalau nggak cukup, negatif. Kurangnya berapa? Kurangnya 7. Berarti negatif 7. Oke, ini contoh dari penggunaan selisih atau perbedaan setelah perubahan ya. Menggunakan tadi kata-kata yang bernilai positif dan kata-kata yang bernilai negatif. Yaitu berasal dari garis bilangan di mana titik tengahnya berupa 0, sedangkan yang kanan itu positif, kiri itu negatif. Atas itu positif, bawah itu negatif. Nah, kita masuk ke soal yang lebih lanjut. Misal dikatakan seperti ini. Suhu, kali ini kita membahas selisih ya, selisih atau perbedaan. Suhu di negara Jepang pada musim dingin ya, musim dingin mencapai suhu minus 5 derajat Celcius. Nah, pada musim panas suhu di Jepang mencapai 38 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapakah selisih musim panas dan musim dingin di Jepang? Ya, jadi yang ditanyakan adalah selisih musim panas dan musim dingin di Jepang. Nah, di sini kita akan menggunakan satu rumus yang insya Allah bisa digunakan pada soal apapun ya. Rumus dari selisih atau perbedaan atau jarak ya, kadang-kadang disebut juga jarak, yaitu besar kurang kecil. Maksudnya apa? Besar kurang kecil ini adalah kita lihat nilai pada soal yang lebih besar atau lebih kecil. Nah, di soal kita lihat yang lebih besar yang mana? 38 atau minus 5? Iya, 38. Kemudian dikurang. Nah, kemudian dikurang yang kecil. Yang kecil adalah minus 5. Berarti dikurang minus 5 ya. Jadi 38 kurang minus 5 karena besar kurang kecil. Karena yang kecil bernilai minus 5, kita letakkan di dalam kurung. Nah, kalau ada pengurangan seperti ini, minus ketemu minus, ini jadi plus ya. Jadinya 38 ditambah, karena minus ketemu minus yang sebelahan seperti ini langsung jadi plus. 38 tambah 5, ini hasilnya sama dengan 43. Jadi selisihnya adalah 43. 43 apa? Derajat Celcius. Oke, itu contoh yang pertama. Nah, contoh berikutnya, misalnya seperti ini. Ada dua orang yang sedang berlibur di sekitar pantai. Nah, pantainya ada tebingnya. Sebut saja dia Andi dan Yusuf ya. Nah, di sini dikatakan Andi sedang memanjat tebing. Ya, Andi berarti ada di tebing, memanjat tebing setinggi misalnya 20 meter. Sedangkan Yusuf dia menyelam di kedalaman 5 meter ya, 5 meter. Jadi Andi naik ke tebing setinggi 20 meter dan Yusuf menyelam sedalam 5 meter. Ditanya berapakah jarak mereka sekarang? Jarak
keduanya ya. Ditanya berapa jarak keduanya. Nah, jarak keduanya yang dimaksud juga sebenarnya adalah selisih ya, perbedaan jarak mereka. Masih menggunakan rumus yang sama. Jarak sama dengan besar kurang kecil. Berarti kita lihat nilai yang besar yang mana? Ini ya, nilai si Andi. Dia naik ke atas tebing 20 meter. Dikurang nilai yang kecil Yusuf, yaitu 5 meter. Bukan ya. Ingat di sini dia menyelam. Menyelam itu berarti kan ke dalam. Nah, kalau ada sesuatu yang menunjukkan ke dalam atau ke bawah yang artinya turun, itu bermakna negatif. Berarti sebenarnya dia negatif 5 meter. Ya. Jadi 20 meter dikurang negatif 5 meter. Dan seperti tadi, ketika ada dua negatif bersebelahan seperti ini berubah menjadi positif. Berarti 20 ditambah 5. Maka jawabannya adalah 25 meter jarak keduanya. Ya. Oke. Kemudian kita misalnya ambil lagi soal seperti ini. Misalnya air yang dimasukkan ke dalam kulkas, suhunya ketika dimasukkan mencapai minus 2 derajat Celcius dan membeku ya. Kemudian air tersebut, es tadi dikeluarkan ya, diletakkan di atas meja sehingga suhunya mencapai 10 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapa perbedaan suhu keduanya setelah dikeluarkan dan sebelum dikeluarkan dari kulkas? Maka ini menggunakan cara yang sama ya, perbedaan suhunya yaitu besar kurang kecil. Kita ambil nilai yang besar yaitu ketika sudah dikeluarkan, yaitu di meja 10 derajat, dikurang yang kecilnya suhunya ketika membeku mencapai minus 2. Berarti minus ketemu minus jadi plus 2 sama dengan 12 derajat Celcius. Oke, gimana, bisa dipahami ya? Saya rasa cukup mudah ya. Yang penting ingat, ketika ditanyakan selisih, bisa juga yang dimaksud adalah jarak atau perbedaan. Nah, di sini rumusnya adalah besar kurang kecil. Jangan lupa untuk nilainya kita harus melihat apakah nilainya positif atau negatif dari kata-kata yang ada pada soal. Jika dia bermakna ke kanan atau bermakna naik atau menuju ke atas, itu bermakna positif. Sedangkan dia jika menandakan ke kiri atau bermakna turun ke bawah, itu bermakna negatif. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.